Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa negara-negara di dunia punya cara yang berbeda-beda dalam menjalankan perekonomiannya? Apa sih yang membedakan cara mereka mengelola uang, barang, dan sumber daya? Di video ini kita bakal bahas semuanya. Kita mulai dari sistem ekonomi tradisional. Coba bayangin, kamu tinggal di sebuah desa kecil di pedalaman, jauh dari keramaian kota. Orang-orang di sana bertani, berburu, dan saling barter barang. Misalnya kamu punya banyak jagung, tapi butuh ikan. Kamu tukar jagung dengan nelayan yang punya ikan. Begitulah cara mereka menjalankan ekonomi. Tidak ada uang atau pasar yang berkembang, semua berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Pekerjaan dan barang yang dihasilkan pun terbatas pada kebutuhan sehari-hari. Sistem ini cocok banget buat komunitas kecil yang hidup berdampingan dengan alam. Sistem ekonomi komando. Sekarang bayangin kalau kamu tinggal di negara yang sangat dikuasai oleh pemerintah. Semua yang kamu butuhkan sudah diatur oleh negara, mulai dari berapa banyak barang yang boleh diproduksi sampai harga barang-barang tersebut. Contohnya, di sistem ekonomi komando seperti yang diterapkan di Korea Utara. Di sini negara yang menentukan segalanya. Kamu nggak bisa sembarangan jualan barang atau membuka usaha. Semua yang terjadi di pasar sudah diputuskan oleh pemerintah. Begitu juga dengan pekerjaan. Bahkan kalau kamu mau memilih pekerjaan apapun, seringkali sudah ditentukan negara. Kedengarannya nggak ada kebebasan. Ya, itulah inti dari sistem ini. Yang berikutnya, sistem ekonomi pasar. Berbeda dengan sistem sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sistem ekonomi pasar. Bayangin kamu ada di sebuah kota besar seperti New York. Tempat orang bebas berbisnis, menjual barang dan membeli apa saja yang mereka mau. Dalam sistem ini, yang berkuasa adalah pasar. Kamu bisa mulai usaha kamu sendiri. Jualan apa saja yang kamu suka tanpa banyak campur tangan pemerintah. Pemerintah di sini hanya jadi pengawas, bukan pengendali. Contohnya, negara seperti Amerika Serikat menerapkan sistem ini. Semua berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Harga-harga ditentukan oleh keinginan konsumen dan produsen, bukan oleh pemerintah. Sistem ekonomi campuran. Lalu ada juga negara yang nggak sepenuhnya memilih sistem pasar atau komando. Mereka memilih yang namanya sistem ekonomi campuran. Coba bayangin kamu tinggal di negara seperti Indonesia. Di sini kamu tetap bisa berbisnis, jualan, dan mencari untung. Tapi di sisi lain, pemerintah juga turun tangan dalam hal-hal penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, pemerintah mengatur harga bahan bakar atau subsidi untuk barang-barang penting. Tujuannya agar kesejahteraan rakyat terjaga dan gak ada yang tertinggal. Begitulah sistem ekonomi campuran bekerja, gabungan antara kebebasan pasar dan kontrol negara. Sistem ekonomi kapitalis. Lanjut ke sistem ekonomi kapitalis. Bayangin, kamu adalah seorang pengusaha sukses, punya perusahaan besar, dan bekerja keras untuk mengembangkan bisnismu. Di sistem ini, semua tentang keuntungan. Kamu bebas memilih dan mengontrol alat produksi, misalnya pabrik atau perusahaan. Negara memberi kebebasan besar untuk pasar, jadi yang penting adalah bagaimana caramu menghasilkan uang. Di negara kapitalis ada banyak pengusaha seperti kamu, dan mereka berlomba-lomba untuk mencari keuntungan terbesar. Amerika Serikat adalah contoh yang sangat khas dari sistem kapitalis ini. Sistem ekonomi komunis. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komunis. Di negara komunis, negara mengendalikan semuanya, dan tidak ada yang namanya kepemilikan pribadi. Tidak ada perusahaan pribadi, tidak ada individu yang boleh memiliki kekayaan yang lebih dari orang lain. Semua alat produksi dimiliki oleh negara dan didistribusikan untuk kepentingan rakyat. Tujuannya menciptakan masyarakat yang benar-benar setara tanpa kelas sosial yang timpang. Contoh negara komunis adalah Uni Soviet di masa lalu. Sistem ekonomi sosialis. Sekarang bayangin kalau kamu tinggal di negara yang sangat menganut sistem ekonomi sosialis. Di sini negara memiliki kontrol yang lebih besar terhadap ekonomi. Pemerintah mengelola banyak sektor penting seperti transportasi, pendidikan, dan bahkan energi. Namun tujuannya adalah untuk pemerataan agar semua orang bisa merasakan kesejahteraan yang sama. Di negara sosialis banyak barang dan jasa yang disubsidi dan banyak sektor yang dijalankan oleh negara bukan oleh perusahaan pribadi. Contoh negara sosialis adalah negara Kuba. Sistem ekonomi syariah. Beralih ke sistem ekonomi syariah, di sistem ini semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti segala transaksi harus adil, halal, dan tidak boleh ada yang namanya riba atau bunga atau garar atau ketidakjelasan. Misalnya, bank syariah yang nggak boleh mengenakan bunga atau perusahaan yang harus memastikan produk yang dijual tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sistem ini ada di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia. Sistem ekonomi demokrasi. Berikutnya ada sistem ekonomi demokrasi. Di negara dengan sistem ini, meskipun pasar bebas, pemerintahan tetap ikut campur dalam hal-hal tertentu. Tapi campur tangan pemerintah ini harus berdasarkan keputusan yang disepakati oleh rakyat dan harus menjamin keadilan bagi semua. Contohnya negara-negara Eropa Barat yang memadukan prinsip demokrasi dengan ekonomi
ekonomi pasar. Sistem ekonomi Pancasila. Terakhir, ada sistem ekonomi Pancasila yang digunakan di Indonesia. Di sini meskipun kita bebas berusaha dan mencari keuntungan, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan bersama. Semua yang dihasilkan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir orang saja. Sistem ini menekankan pentingnya gotong royong dan keadilan sosial. Itu dia teman-teman semua sistem ekonomi yang ada di dunia. Sekarang kamu jadi tahu bedanya kan? Kalau kamu suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan ragu untuk share ke teman-teman kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.